Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saat ini kembali kita masuk hadiratnya. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan dan juga mengagungkan namanya, Allah yang berdiam di tata sucinya. Untuk itu mari kita berdiam diri sejenak, kita hening, kita bersaat berdoa. Saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita yakini di dalam iman percaya kita bahwa ibadah kita bisa terselenggara karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai. Saya persilakan duduk kembali. Nats penuntun ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Nehemia 8 ayatnya yang ke-11b yang demikian bunyinya. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kita akan memuji melakukan Tuhan untuk mengantarkan kita kepada doa pengampunan dosa kita. Indahnya saat berdoa. Bawalah
Dengan hati yang gentar, kembali kami menghampiri Tuhan, karena kami menyadari di dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan kami, banyak hal yang barangkali tanpa kami sadari atau di luar kemampuan kami yang telah mengecewakan hati Tuhan. Oleh karena itu, dengan tulus hati kami memohon Tuhan untuk mengampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati kami dengan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan, agar kiranya hidup kami semakin hari semakin berkenan oleh Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menjumlakan Tuhan, mengidungkan pujian, ku bernyanyi puji Yesus untuk meresponi anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaib yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah daripada Tuhan yang terambil dari Ayub 5 ayatnya yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan Yang Maha Kuasa. Demikianlah berita anugerah pada Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya persilakan duduk kembali. Dan saat ini sebentar kita akan menikmati hadirat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun untuk itu mari kita kembali memuji memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi hati setiap kita. Kini penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap.
Shalom saudara sekalian, jumpa lagi di kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami membutuhkan firman-Mu yang akan membimbing kami, mengarahkan hidup kami di tengah kondisi yang sulit seperti hari ini. Berikanlah roh penuntun Roh Kudus, mencerahkan kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari 2 Korintus pasal 8, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara pasti merasa tidak nyaman apabila suatu saat saudara pergi berziarah ke kuburan, dan setelah itu datang preman-preman kuburan yang meminta uang keamanan pada ataupun pada saat saudara pergi tur, dan di lokasi tur berdatangan orang-orang lokal yang menadahkan tangannya, yang mengulurkan tangannya, meminta uang kepada saudara sekalian. Saudara-saudara, belakangan ini di saat terjadi pandemi corona, di sekeliling kita semakin banyak orang yang meminta-minta di pinggir jalan. Saat ini, saudara, pengemis bukan hanya untuk keperluan hidup. Bagi sebagian orang, mengemis menjadi sebuah pekerjaan, sebuah profesi. Beberapa waktu yang lalu, di media diberitakan bahwa ada pengemis yang didapatkan mempunyai uang yang begitu banyak, berpuluh-puluh juta. Ada juga pengemis yang menggunakan mobil mewah. Dan setelah ditelusuri, ternyata ada juga pengemis yang mempunyai rumah yang mewah di kampung mereka. Meminta-minta adalah persoalan mental. Itu juga sebabnya di dalam banyak kasus, manakala terjadi bencana alam, sebagian orang tidak malu-malu menuntut adanya bantuan secara finansial bagi mereka. Saya sendiri berkali-kali didatangi oleh orang-orang yang pada intinya meminta uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus terang, saudara, menghadapi orang-orang seperti ini membuat kita sedikit alergi. Orang yang tidak kita kenal sama sekali, dan tiba-tiba dengan beraninya menyatakan niatnya untuk meminta uang. Belakangan di media sosial pun demikian, saudara. Ada orang-orang tertentu terang-terangan meminta uang. Jika orang-orang yang meminta uang itu mengaku Kristen, maka saya akan memberikan teguran yang keras. Ini bukan soal uang, saudara. Kebanyakan orang-orang yang meminta uang pada saya berikan. Tapi yang menjadi persoalan bagi saya adalah, ini bukan sebuah mental yang baik yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen seharusnya tidak mempunyai sikap seperti itu. Saudara-saudara sekalian, saya kira kita setuju bahwa orang yang benar-benar susah perlu dan wajib diberikan pertolongan. Tetapi
Tetapi saudara, orang-orang yang susah seharusnya juga mempunyai sikap mental yang betul ketika berada di dalam kondisi yang tidak baik. Bagi kita, cukuplah lumrah bahwa di saat menghadapi kesusahan, kemiskinan, seseorang mengharapkan bantuan dari orang lain. Bahkan ada juga orang tertentu yang memanfaatkan kondisi susah, miskin yang dia alami dalam rangka meraih simpati, empati. Bahkan lebih tepat lagi adalah meraih belas kasihan dari orang lain. Tapi berbeda dengan semua yang saya uraikan tadi, saudara. Jemaat-jemaat di Makedonia adalah jemaat yang mempunyai mentalitas yang jempolan, saudara sekalian. Mereka justru memberi di dalam kekurangan yang mereka alami. Apa yang telah mereka lakukan, saudara? Paulus menjelaskan bahwa jemaat ini sedang menghadapi banyak sekali pergumulan. Mereka juga mengalami kemiskinan yang amat sangat. Beberapa penafsir mengatakan bahwa jemaat Makedonia dimiskinkan karena iman percaya mereka. Walaupun demikian situasi mereka, saudara, mereka memberikan bantuan finansial untuk jemaat-jemaat di Yerusalem yang juga sedang susah pada waktu itu. Ada kemungkinan bahwa orang-orang yang dipercayakan untuk menerima bantuan dari jemaat Makedonia merasa tidak enak hati. Karena apa? Karena mereka juga susah dan mereka sungkan untuk menerima persembahan, pemberian kasih dari jemaat-jemaat ini. Tetapi apa terjadi, saudara? Jemaat Makedonia ketika pemberian mereka ditolak secara halus, tidak berkata, puji Tuhan, lalu mengantongi kembali uang mereka. Tidak. Paulus berkata, mereka bahkan mendesak supaya mereka pun diberi kesempatan untuk memberi. Kepada jemaat di Roma, Paulus pernah berkata, sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Itu keputusan mereka. Sekalipun mereka susah, mereka memberi. Selain memberi kepada orang-orang miskin di Yerusalem, jemaat-jemaat Makedonia dikatakan juga mendukung para hamba Tuhan. Paulus dan kawan-kawan juga didukung oleh jemaat-jemaat. Jemaat Filipi mengambil bagian di dalam kesusahan Paulus. Mereka memberikan bantuan finansial, termasuk mengutus seseorang bernama Epaphroditus untuk melayani segala keperluan Paulus yang sedang melayani Tuhan pada waktu itu. Paulus berkata, sebab karena pekerjaan Kristus, ia, Epaphroditus, nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Dengan kata lain, saudara, jemaat-jemaat di Makedonia menyadari bahwa mereka telah dilayani oleh Paulus. Dan karena itu, mereka pun seharusnya melayani Paulus. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, mereka tidak bisa melakukan itu. Itulah sebabnya mereka mengutus seseorang untuk mewakili jemaat-jemaat melayani Paulus. Sekalipun mereka susah, Paulus mengatakan mereka memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Itu sebabnya Paulus berkata, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berlimpah karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Saudara sekalian, semua itu dilakukan
oleh jemaat-jemaat Makedonia. Bukan pada saat mereka di dalam keadaan jaya dan makmur, tapi justru mereka dalam keadaan miskin yang parah. Bisa memberi pada saat berkecukupan adalah baik, tetapi jauh lebih bernilai ketika seseorang memberi saat ia sendiri membutuhkan. Ini luar biasa, ini dahsyat, saudara, dan ini terjadi kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Sekarang mari kita pelajari berbagai sikap mental yang positif yang dimiliki oleh jemaat ini, saudara. Baik secara eksplisit maupun secara implisit. Yang pertama, saudara-saudara, jemaat ini tidak jatuh di dalam mental mengasihani diri sendiri. Saat susah, setiap orang mempunyai potensi untuk mengasihani diri sendiri. Dan ini harus dihindari, saudara. Karena apa? Karena ini berbahaya bagi banyak aspek kehidupan kita. Berbahaya bagi kesehatan kita. Tahun 1997, di Finlandia dilakukan sebuah riset terhadap 942 pria parubaya. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata orang-orang yang merasa khawatir, yang merasa tidak bahagia, yang merasa pekerjaannya tidak mempunyai prospek yang bagus, merasa hidupnya gagal, yang pada akhirnya membawa mereka sampai pada kondisi mengasihani diri sendiri akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan mereka. Dan gangguan yang ditimbulkannya adalah setara dengan orang-orang yang merokok 20 batang setiap harinya. Perasaan negatif itu pada gilirannya akan menyebabkan pengerasan pembuluh darah yang pada akhirnya akan menyebabkan serangan jantung maupun stroke di kepala. Orang-orang yang merasa hopeless dengan tingkat yang tinggi akan mempunyai peningkatan pengerasan pembuluh darah lebih tinggi 20% daripada manusia normal. Saudara sekalian, awas, mengasihani diri sendiri merusak kesehatan. Selain kesehatan, sikap mengasihani diri sendiri juga akan membuat orang semakin terpuruk. Secara mental, secara moral, akan membuatnya tidak berdaya dan semakin merosot kehidupannya. Saat kita merasa orang yang paling malang, paling menderita, nasib yang buruk, orang yang sial, merasa tidak adil dan sebagainya, maka hal itu akan betul-betul merusak mental di dalam diri kita. Amy Morin, seorang pelatih kekuatan mental dan juga seorang penulis kekuatan mental, mengatakan hal-hal sebagai berikut. Dia katakan kesedihan adalah emosi yang sangat normal dan seringkali ya baik, sehat adanya. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, ketika saudara mengasihani diri sendiri, Anda akan melebih-lebihkan masalah Anda dan meremehkan kemampuan Anda untuk mengatasinya. Amin katakan, Anda bahkan mungkin merasa putus asa dan tidak berdaya. Mengasihani diri sendiri akan membuat Anda membayangkan sebuah skenario yang terburuk. Intinya adalah kehidupan Anda telah gagal dan telah hancur. Ini merusak diri sendiri karena Anda akan semakin percaya bahwa tidak ada orang atau apapun yang dapat membantu Anda untuk keluar dari kemelut hidup. Ketika Anda telah mencapai titik ini, maka Anda mulai percaya bahwa segala upaya yang Anda lakukan untuk mengubah hidup
tidak akan berguna. Dari keterangan Amy Morin, kita dapat berkesimpulan bahwa gejala-gejala mengasihani diri sendiri itu tidak terjadi kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Yang kedua, saudara, jemaat Makedonia tidak mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Setiap orang yang sedang mengalami kesusahan berpotensi menghadapi keputusan ini, mengharapkan dukungan orang lain. Ini adalah cara untuk mematikan mental di dalam diri kita. Mengapa jemaat Makedonia tidak jatuh di dalam mengharapkan belas kasihan dari orang lain? Rupanya Paulus telah menanamkan sebuah sikap yang baik. Misalnya di dalam surat kepada jemaat di Tesalonika, yang adalah bagian dari jemaat Makedonia, Paulus berpesan seperti ini. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam. Supaya apa? Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Saudara sekalian, Paulus telah memberikan sebuah teladan. Ketika Paulus berada di Tesalonika, dia bekerja siang dan malam. Dia tidak makan roti dengan sia-sia. Dia tidak mengharapkan belas kasihan. Walaupun jemaat-jemaat mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan secara finansial. Itu kata Paulus. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia meninggalkan sebuah teladan yang baik. Dia bekerja. Terus bekerja sebagai tukang tenda. Paulus melanjutkan lagi. Bukan karena kami tidak berhak untuk hal itu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Tidak berhak menerima dukungan finansial dari jemaat. Maksud Paulus. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu. Kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Paulus menekankan sedemikian rupa. Akan arti penting seseorang harus bekerja terus. Bekerja dengan tangannya. Bekerja dengan kemampuannya. Jangan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Di antara jemaat-jemaat yang begitu baik mentalitasnya, ternyata juga ada yang mentalnya buruk. Itu sebabnya Paulus sekarang menuliskan surat ini kepada mereka untuk mengingatkan orang-orang yang bermental buruk tadi. Paulus lanjutkan, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dengan demikian makan makanannya sendiri. Apa yang ditanamkan oleh Paulus kepada jemaat ini? Pada intinya, bekerjalah dengan sekuat tenagamu, dengan kemampuanmu. Jangan mengharapkan orang-orang mendukung hidupmu, tapi bekerjalah dengan sekuat tenaga. Itu sebabnya mereka terus bekerja dengan kemampuan mereka. Dan rupanya, saudara, konsep ini, konsep yang ditanamkan oleh Paulus ini, telah membuat mereka tidak mengharap-harapkan belas kasihan dari orang lain. Mental positif yang ketiga adalah jemaat Makedonia bukanlah orang-orang yang egois.
Paulus menasihati jemaat Filipi yang juga adalah bagian dari kelompok jemaat-jemaat Makedonia. Paulus menasihati mereka agar tidak mementingkan diri sendiri. Paulus berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini hal yang luar biasa, saudara sekalian. Paulus tekankan itu, tidak boleh egois, tidak boleh mencari kepentingan sendiri, tapi biarlah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kesusahan juga berpotensi membuat orang-orang menjadi egois. Berpotensi, saudara. Pada tanggal 9 November tahun 1965, terjadi pemadaman listrik yang mencakup area 128.000 km persegi di Amerika. Ada 8 negara bagian yang terdampak. Bahkan sebagian wilayah Kanada terputus aliran listrik. Ada 30 juta orang yang hidup dalam keadaan gelap gulita. Pada waktu itu, orang-orang berbondong-bondong membeli lilin. Sebuah stasiun radio di kota New York yang kebetulan mempunyai pembangkit listrik melaporkan hal-hal yang seperti ini, saudara. Rupanya dikatakan sebuah drama menarik sedang ditayangkan di jalan-jalan. Harga lilin di banyak toko meningkat 2 kali lipat. Namun ada juga pedagang baik hati yang menjual lilinnya dengan separuh harga. Bahkan ada yang memberikannya dengan cuma-cuma. Rupanya sebagian penjual memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan pribadi. Tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan itu. Tetapi pada saat yang sama, beberapa toko justru mengutamakan kepedulian kepada orang lain dan mereka memberi dengan gratis walaupun rugi. Situasi yang sama menghasilkan 2 tipe orang, yang mencari keuntungan dan yang berkorban untuk orang lain. Sikap tidak egois adalah sikap yang sulit dicari kepada orang-orang di segala zaman. Tapi beberapa masyarakat memberikan contoh yang sangat baik. Suatu saat ketika Jepang dilanda tsunami yang dahsyat, orang-orang mengalami penderitaan yang luar biasa. Banyak orang ditampung di pengungsian. Dan yang sangat mereka butuhkan pada waktu itu adalah air. Kebutuhan yang sangat-sangat vital dan stok suplai air sangat terbatas. Pada waktu itu, saudara, karena suplai yang terbatas, masyarakat hanya mendapatkan 1 botol air minum. Tetapi apabila satu keluarga mempunyai anak-anak kecil, akan mendapatkan 2 botol air minum. Ada cerita yang terjadi, saudara. Satu keluarga mendapatkan 2 botol air. Dan rupanya, saudara, air yang sangat-sangat dibutuhkan untuk menyambung hidup ini dikembalikan lagi 1 botol. Petugas bertanya kepada keluarga ini, kenapa Anda kembalikan? Orang Jepang ini mengatakan, saya tidak punya anak kecil. Jadi saya tidak boleh mengambil jatah orang lain. Sangat mengagumkan. Walaupun mungkin tidak semua orang Jepang mempunyai sikap yang seperti itu. Tapi paling tidak, saudara, kisah ini menunjukkan bahwa bangsa ini bangsa yang hebat. Revolusi mental sungguh-sungguh berhasil
di antara bangsa Jepang. Sikap mental positif yang keempat adalah bahwa jemaat-jemaat Makedonia adalah jemaat yang rela berkorban. Ingat baik-baik, saudara, mereka sedang membutuhkan karena mereka sangat menderita dan mereka miskin, bukan main. Mereka butuh, tidak mendapatkan bantuan dari luar. Itu saja sudah tidak pas. Seharusnya mereka mendapatkan bantuan, saudara sekalian. Tapi sekarang mereka justru mengorbankan apa yang mereka butuhkan untuk jemaat di Yerusalem, untuk pelayan-pelayan Tuhan. Ini luar biasa. Mereka berkorban. Yang kelima, jemaat-jemaat Makedonia memberi dengan iman mereka. Setelah mereka memberi, tidak tahu apakah masih ada yang tersisa untuk kebutuhan mereka. Apakah seperti janda miskinnya memberikan 2 peser yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia telah memberikan seluruh nafkahnya. Apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Makedonia ini adalah seperti yang dilakukan oleh janda Sarfat di dalam Perjanjian Lama. Ketika itu di Israel terjadi musim kemarau yang sangat-sangat panjang. Nabi Elia lari ke Sungai Kerit. Dari situ ia mendapatkan minum dari Sungai Kerit. Dan setiap pagi dan petang dia mendapatkan suplai roti dan daging dari burung gagak. Sampai akhirnya Sungai Kerit menjadi kering dan sang nabi diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat di kota Sidon. Kota Sidon juga sedang mengalami musim kering yang parah. Waktu itulah Nabi bertemu dengan seorang janda yang sedang mencari beberapa kayu api. Nabi meminta minum dan Nabi meminta roti. Janda itu berkata, "Tidak ada roti pada saya. Saya hanya mempunyai segenggam gandum dan sedikit minyak. Saya sedang mencari kayu api, bermaksud untuk membuat roti untuk saya dan untuk anak saya. Dan setelah itu kami akan mati bersama-sama." Tapi Nabi berkata, "Buatlah terlebih dahulu 1 buat untuk aku. Maka Tuhan akan melakukan keajaiban untuk hidup, untuk keluargamu, sehingga kau bisa bertahan hidup di dalam musim kelaparan yang dahsyat ini." Saudara, janda di Sarfat ini bukan orang Yahudi, tapi dia menuruti apa kata-kata Nabi. Dia melakukan itu. Dan ajaib sekali, saudara, Tuhan melakukan keajaiban bagi janda Sarfat ini. Lihatlah, saudara, jemaat Makedonia memberi karena mereka percaya hidup mereka dipeliharakan oleh Tuhan Allah Bapa yang peduli akan hidup mereka. Yang keenam, saudara sekalian, jemaat ini penuh dengan belas kasihan. Setiap orang harus mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang susah dan orang-orang yang menderita. Sayangnya, saudara, banyak sekali pengemis yang berpura-pura buntung. Supaya apa? Supaya mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Ada juga pengemis yang menggendong bayi yang masih kecil. Tujuannya jelas supaya orang-orang jatuh hati, kasihan kepada pengemis yang membawa anak bayi itu. Tapi sayangnya, pengemis-pengemis seperti ini tidak mempunyai belas kasihan. Dia mengharapkan orang berbelas kasihan kepadanya dan memberikan sedekah kepadanya, sementara dia sendiri tidak mempunyai belas kasihan.
belas kasihan telah mendorong jemaat-jemaat Makedonia mendesak kepada Paulus untuk menerima pemberian mereka. Sehingga orang-orang kudus di kota Yerusalem mendapatkan bantuan dari pengorbanan mereka. Ketujuh dan yang terakhir adalah jemaat-jemaat Makedonia adalah jemaat yang ingin menjadi berguna bagi orang lain. Luar biasa. Di dalam kondisi yang susah sekalipun, mereka masih memikirkan orang lain. Mereka masih mempedulikan orang-orang yang juga hidupnya susah. Ini sikap mental yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudara barangkali masih ingat cerita Pai Fan Li, seorang penarik becak dari Tianjin, Tiongkok. Dari periode 1987 sampai 2005, selama 18 tahun, si tukang becak tua, bahkan yang sudah sangat-sangat usuh umurnya itu, memberikan bantuan sumbangan kepada sebuah sekolah sebanyak 350.000 yuan. Itu setara dengan 700 juta rupiah lebih. Dia memberikan sumbangan agar 300 anak di kampung halamannya bisa bersekolah. Cerita ini bermula pada tahun 1987. Pada waktu Pai Fan Li berumur 74 tahun, dia memutuskan untuk berhenti menarik becak sebab dia merasa sudah cukup lelah dengan umur 74 itu. Dia bermaksud untuk pulang kampung. Dan betul pada tahun itu dia pulang ke kampungnya dengan membawa 5.000 yuan untuk pensiunnya, saudara. Tapi ia menyaksikan ada banyak sekali anak-anak yang miskin yang tidak bersekolah. Situasi di kampung halamannya memang sangat miskin pada waktu itu. Lalu Pai Fan Li menyumbangkan seluruh uang pensiunnya agar anak-anak ini bisa bersekolah. Dan dia kembali lagi ke kota Tianjin untuk menarik becak siang dan malam. 365 hari, tidak peduli musim panas ataupun musim dingin, dia selalu menarik becak. Orang-orang bersimpati kepadanya. Dia mendapatkan cukup banyak uang, tapi dia membuat hidupnya jauh lebih sederhana lagi sekarang ini. Dengan pakaian yang bekas pakai, makan sehari 2 kali, tidur di tempat yang disewa secara harian. Dan dia sumbangkan itu semua agar anak-anak bisa melanjutkan sekolah. Tahun 2001, saudara, dia mengunjungi sekolah tersebut untuk menyerahkan donasinya terakhir. Saat itu umurnya telah mencapai 90 tahun. Dan dia menyatakan tidak sanggup bekerja lagi. Ditambah lagi waktu itu dia telah menderita penyakit kanker, saudara. Akhirnya Pai Fan Li meninggal di usia 93 tahun. Di tahun 2005, Pai Fan Li menjadi tokoh yang sangat menginspirasi bagi masyarakat di seluruh dunia. Sekalipun sudah tua, berumur, tapi dia mempunyai belas kasihan yang besar. Dia tidak egois. Dia berkorban bagi banyak orang. Banyak anak-anaknya menjadi orang yang berhasil atas pengorbanan Pai Fan Li yang sisa hidupnya dia persembahkan agar menjadi berguna bagi orang lain. Saudara sekalian, jika saudara mempunyai mental yang positif yang dimiliki oleh jemaat-jemaat Makedonia, percayalah, saudara tidak akan terpuruk di saat mengalami
kesusahan, dan kemelaratan sekalipun. Tapi sebaliknya, justru saudara akan tetap menjadi berkah bagi orang-orang di seputar saudara sekalian. Dan nama Tuhan disanjung tinggi dan dimuliakan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk apa yang kami renungkan dari jemaat Makedonia. Bagaimana jemaat ini mempunyai mentalitas yang luar biasa. Mampukan kami menyerap firman-Mu, mengerti firman-Mu, mendapatkan, meraih mentalitas yang positif, yang baik di hadapan, seperti yang dimiliki oleh jemaat-jemaat Makedonia. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Kembali saya mengundang untuk saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan juga masa depan. Kembali kita akan mengakukan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dan saat ini kita telah menikmati anugerah kebenaran firman Tuhan, dan untuk itu juga kita sudah menikmati berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan diberikan kesempatan untuk menyalurkan, untuk mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Saudara bisa masukkan ke dalam amplop persembahan, dikasih identitas, nama, juga tanggal ibadah hari ini, ataupun bagi saudara-saudari yang ingin menyalurkan berkatnya melalui aplikasi online, saudara bisa melalui nomor rekening yang telah tertera di layar monitor Anda. Ada nats ibadah kita pagi hari yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kasih, anugerah, juga berkat Tuhan. Di dalam keterbatasan kami ini, di dalam kelemahan kami saat ini, kami tetap menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami aplikasikan persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan kuduskan agar dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan, khususnya GKI Philadelphia ini. Berkati persembahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin. Kita iringi dengan pujian, ku mau puji tentang rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, puji. Mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, mau puji tentang anugerah-Mu, agar
nama Tuhan. Kita telah menyatakan rasa syukur kepada Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari, juga di dalam persembahan yang telah kita kumpulkan. Itu adalah wujud daripada rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita telah masuk kepada akhir daripada ibadah kita. Mari saya mengundang jemaat atau saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat juga pengutusan. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami datang memohon belas kasihan Tuhan untuk kami semua, untuk dunia ini, Bapa. Tolonglah agar setiap orang mempunyai harapan di dalam masa pandemi seperti ini, agar harapan selalu ada. Nah, biarkanlah kami, Tuhan, berkatilah bangsa-bangsa yang sama-sama sedang bergumul. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Tuhan, berikanlah hikmat kepada pemimpin bangsa ini untuk mengendalikan bangsa ini dengan baik. Kami berdoa kiranya Tuhan, ekonomi akan segera berputar dengan lebih lancar lagi, sehingga orang-orang tidak kehilangan pekerjaan. Orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikanlah pekerjaan agar mereka mendapatkan penghasilan untuk keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang sudah sangat rindu untuk beribadah seperti dahulu. Kiranya kami akan segera mendapatkan kesempatan untuk memulai ibadah lagi. Tuhan, tolong kami untuk bersabar di dalam masa-masa penantian ini. Berkatilah orang-orang yang sedang di rumah sakit, yang sedang sakit oleh berbagai penyakit, terutama oleh virus corona ini. Tuhan, mampukan mereka untuk bertahan dan pulih kembali. Berkatilah para medis yang bekerja siang dan malam, mempertaruhkan banyak hal dari hidup mereka, mengobati orang-orang sakit. Bapa, lindungilah jemaat-Mu dimanapun berada, yang sedang susah, yang sedang sakit, Tuhan lawat. Kami berdoa untuk beberapa orang yang sedang bergumul di dalam hidup mereka, bergumul dengan kesehatan anggota keluarga, seperti keluarga Pak Asin yang bergumul dengan kesehatan istrinya. Tuhan, berbelas kasihanlah. Cukupkanlah kebutuhan yang sangat-sangat besar untuk pengobatan istri Pak Asin ini. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami konflik, baik konflik kecil-kecilan maupun yang serius. Tuhan, Kau berbelas kasihan, berikanlah pertolongan-Mu untuk memberikan jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak yang juga mengalami stres di rumah sehubungan dengan virus corona ini ya Bapa. Buatlah anak-anak bertumbuh dengan baik. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali. Kiranya
pengharapan selalu ada di dalam diri saudara. Tetap semangat saudara menjalani hidup yang sulit ini. Bagi yang sedang sakit, berdoalah dan berupayalah agar cepat disembuhkan. Doakan juga saudara yang sedang bergumul, kiranya belas kasihan Tuhan turun bagi mereka sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.